Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi kayu. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sifat-sifat kayu. Kayu untuk keperluan konstruksi mempunyai sifat yang menguntungkan dan merugikan. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Pertama, mudah didapat dan harganya relatif murah. Mudah didapat di sini karena daerah kita memang masih banyak hutan, baik hutan alami maupun hutan industri, sehingga kayu banyak tersedia di panglong-panglong di sekitar kita. Sedangkan harga sebenarnya untuk sekarang ini tidak juga bisa dikatakan murah, tapi tergantung dari jenis kayunya juga ya. Kalau kayunya kelas kayu 1 tentu mahal jika dibandingkan dengan kelas kayu yang kelas 4 atau kelas 3 gitu. Kemudian keuntungan kedua, mudah dalam mengerjakannya dan dapat dibuat hanya dengan alat-alat sederhana semisal gergaji. Nah, ini kemudahan juga menjadi faktor yang menguntungkan jika dibandingkan dengan baja. Tentu pertama berat ya, sulit mengangkatnya, dan perlu alat-alat angkut yang lebih besar dan lebih berat. Kemudian cara nyambungnya ya, kalau baja kan harus dilas atau disambung baut, tapi juga dengan sebelumnya ada las, sistem sambungnya pakai las juga tetap gitu ya. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh tukang-tukang kampung. Kalau konstruksi kayu ini tukang kampung saja masih memungkinkan untuk mengerjakannya. Sedangkan baja tukangnya harus tukang-tukang yang lebih profesional. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengantar panas. Ya, di sini kayu mempunyai kelebihan faktor isolatornya ya. Dia sebagai bahan yang menghambat rambatan panas. Kemudian yang keempat adalah tidak mengantarkan listrik, tidak seperti baja ya, menghantarkan listrik. Jadi kayu jika kita gunakan untuk kuda-kuda misalnya ya, di mana di atas plafon itu banyak instalasi listrik di dalamnya. Jika kita gunakan baja, jika ada instalasi listrik itu yang bocor arusnya, maka tukang yang bekerja misalnya memperbaiki bagian plafon akan mudah kesetrum. Sama halnya juga dengan baja ringan ya. Maka untuk kayu dia akan lebih aman dari segi hantaran listriknya. Yang kelima adalah relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan besi atau baja. Dan juga beton ya, dia termasuk material yang lebih ringan. Namun demikian, di samping ada keuntungan, tentu ada juga faktor-faktor yang kerugiannya. Nah, kerugiannya dari kayu adalah pertama, mudah terbakar, karena kayu memang mengandung unsur karbon yang lebih mudah kebakar. Kemudian yang kedua, kekuatan dan keawetan kayu sangat tergantung dari jenis dan umur pohon. Nah, kayu yang umurnya 100 tahun dengan yang umurnya 10 tahunan, maka kekuatannya akan sangat berbeda gitu ya. Umur pohon akan menentukan, dan kalau keawetan itu tergantung jenis pohonnya ya. Pohon jenis nangka itu awet, dan nangka, bakau seperti itu ya. Sawo itu keawetannya tinggi. Tapi kalau batangnya kelas-kelas batang kayu kelas 2 gitu, atau kelas 3 dan kelas 4, biasanya awetnya kurang. Nanti kita lihat ada tabel tingkat keawetan kayu. Ketiga, cepat rusak oleh pengaruh alam seperti oleh hujan dan sinar matahari. Nah, kayu ini jika dia sekali terkena matahari kemudian
berganti dengan terkena hujan, dia akan cepat membusuk. Tapi kalau kayu selalu terlindung dari hujan dan panas, kayu itu bisa cukup awet juga. Ya, jadi jika dia terpapar lingkungan luar seperti hujan dan matahari, maka kayu akan cepat sekali rusak. Kemudian kerugian yang keempat adalah dapat dimakan serangga kecil seperti rayap. Nah, ini juga musuhnya di daerah tropis ya, rayap sangat banyak, sehingga sebagian kayu ya, tidak semua jenis kayu bisa dimakan rayap. Misalnya kayu besi, kayu-kayu tingkat semantuk juga agak susah kalau yang udah umurnya cukup tua ya. Nah, yang mudah itu adalah kayu-kayu kelas 3 dan 4 biasanya. Ya, contohnya adalah kayu-kayu yang kalau kita pegang dia ringan ya, tidak berat. Itu akan sangat mudah diserang rayap. Namun demikian bisa juga kita beri pengawetan ya. Jadi sebelum digunakan kayu itu kita berikan zat kimia yang bila ada rayap tidak bisa dia makan kayunya. Kemudian yang kelima adalah kekuatan kayu tidak seragam walaupun dari jenis pohon yang sama. Ini karena umur. Jadi kayu biasanya yang bawah kan akan lebih tua daripada yang ujungnya, sehingga kekuatan kayu di pangkal bawah akan beda dengan di bagian ujung batangnya. Berikutnya mengenai ukuran kayu ya. Jadi dari segi ukuran kita dapat membedakan kayu itu. Pertama, istilahnya balok. Balok itu mempunyai ukuran tinggi lebih besar daripada lebarnya. Biasanya berbentuk bujur sangkar atau 4 persegi panjang. Sedangkan papan adalah kayu yang berbentuk tipis yang mempunyai lebar jauh lebih besar daripada tebalnya. Itu disebut dengan papan. Kemudian ada ram. Ram adalah bentuk kayu yang lebih kecil daripada papan. Biasanya dipakai untuk membuat rangka daun pintu. Jadi kalau papan kita tahu ukurannya 20, ram itu bisa setengahnya gitu ya, ukuran 2 kali 10. Dia bisa bingkai pintu atau bingkai daun jendela ya. Berikutnya ada namanya kaso. Kaso berbentuk sama seperti ring tetapi mempunyai ukuran lebih kecil. Biasanya digunakan untuk menahan atap genting. Kemudian ada istilahnya ring. Ring berbentuk seperti ram tetapi mempunyai ukuran lebih kecil. Biasanya digunakan untuk menahan atap genting. Ya, yang keenam adalah plepet. Ya, plepet ini adalah kayu kecil dengan ukuran 1 kali 3. Jadi 1 cm, lebarnya tingginya 3 cm. Biasanya digunakan untuk klem kaca. Nah, jadi ketika masang kaca, di bagian daun kaca itu kita buat spawning atau coakan ya, sehingga ketika dipasang kaca itu harus ditahan sehingga tidak lepas. Nah, itu namanya kayu kecilnya itu namanya adalah plepet ya. Berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis kayu di Indonesia dan tegangan izinnya. Pertama, cara menggolongkan jenis kayu itu bisa berdasarkan tingkat keawetan dan juga bisa berdasarkan tingkat kekuatan. Kalau untuk tingkat keawetan, daya tahan terhadap pengaruh perusakan rayap, serangga dan binatang lainnya, daya tahan terhadap ini, jadi awetnya itu diukur berdasarkan ketahanannya terhadap kerusakan akibat serangga-serangga ya. Kemudian kalau berdasarkan tingkat kekuatan, tingkat kekuatan kayu itu diukur berdasarkan pada kuat lentur, kuat tekan, dan berat jenis kayu.
Nah, di sini nanti berat jenis kayu yang besar maka kekuatan tekan dan lenturnya biasa juga sebanding, makin besar berat jenis kayu makin kuat kuat tekan dan kuat lenturnya. Sedangkan berat jenis kayu itu ditentukan oleh kadar lenggas kayu dalam keadaan kering udara. Bisa dilihat dalam tabel. Nah, ini ada tabelnya. Dalam menggolongkan kayu di Indonesia terdapat 5 kelas awet kayu dan 5 kelas kuat kayu. Berikut dijabarkan lebih jelas dalam tabel di bawah ini. Ya, pertama untuk kelas awet kayu 1, ya, 1 ada 2, 3, 4 sampai 5. Jadi ada 5 kelas awetnya. Nah, kemudian untuk yang selalu berhubungan dengan tanah lembab, untuk kelas awet 1 dia bisa tahan 8 tahun. Ya, awet untuk dipakai selama 8 tahun. Sedangkan untuk kelas 2-nya dia cuma 5 tahun, kelas 3 3 tahun, kelas 4 sangat pendek, ya, sangat pendek berarti tidak sampai setahun sudah rusak gitu ya. Berikutnya jika ditinjau kelas awet kayu, jika ditinjau terhadap faktor terlindung atau tidak terlindungnya, ya, terhadap limpahan air atau kemasukan air di dalam kayu, maka kayu kelas 1 itu bisa, kalau dia tidak terlindung, masih tahan 20 tahun. Sedangkan kelas 2 15 tahun, kelas 3 10 tahun, dan kelas 4 dan 5 beberapa tahun. Ya. Kemudian kalau tidak berhubungan dengan tanah lembab di bawah, jadi dia terlindung ya, tidak berhubungan dengan udah tanah lembab, terus terlindung di atap, ya, maka kelas awet 1 itu panjang sekali. Kelas 2 begitu juga. Kelas 3 sangat lama tapi masih terbatas ya. Kemudian untuk kelas 4 beberapa tahun, dan kelas 5 tetap dia umurnya pendek. Kemudian kalau ditinjau terhadap misalnya kayu ini selalu di atas tetapi selalu dipelihara. Nah, ini ya, kalau dipelihara berarti dia terlindung ya. Jadi tidak terbatas juga, hampir sama dengan yang posisi kayu di atasnya tadi ya. Dia sudah terlindung terusnya dipelihara, berarti ada perawatan sehingga kemampuannya juga lebih besar. Kemudian serangan rayap. Nah, untuk kelas 1 dia tidak terbatas juga sebenarnya, sangat tahan, dan atau rayap ini tidak sanggup dia menggigit kayu kelas 1, tapi kelas 2 sebagian ada gitu ya, yang karena dia mungkin di bagian yang kayu kelas 2 tapi dia di bagian yang ujungnya, bukan di pangkalnya gitu ya. Kemudian untuk kayu kelas 3 agak cepat habis nih ya kalau kena rayap. Kemudian kelas 4 juga sama ya, sangat-sangat cepat. Untuk serangan bubuk kayu kering dan kalau bubuk ini ngengat ya, jadi dia binatangnya bukan rayap tapi kayak kumbang yang memakan saripati kayu ya. Dia kalau untuk kelas 1 tidak dimakan oleh bubuk, tidak terjadi pembubukan. Pembubukan ini maksudnya keluar butiran-butiran kecil. Kalau ada kayu di bawah lantai itu nanti akan muncul serbuk-serbuk. Nah, kelas kayu 1 dan 2 itu tidak mengalami. Kelas 3 juga hampir tidak. Sedangkan kelas 4 tidak seberapa, berarti ada juga. Dan kelas 5 sangat cepat. Ya, jadi serangga yang pembubukan kayu ini bisa hidup di jenis kayu kelas 4 dan 5.
Berikutnya kalau dari kekuatan bahannya, itu kita lihat berdasarkan tegangan izin yang diberikan untuk kayu menurut PPKI pasal 3 mengenai kayu, dibedakan dalam dua mutu, yaitu mutu A dan mutu B. Kayu dengan mutu A, ini kayu mutu A, tegangan izin ya, tegangan lentur atau LT ini tegangan lentur. Untuk kayu kelas 1 besarnya 150 kg per cm pangkat 2. Sedangkan kelas 2 dia 100 kg, kelas 3 75, kelas 4 50 dan jati ya. Dia dari kayu ini kalau kelas kuat dia sampai 4 tambah 1 khusus untuk jati. Karena jati tidak dimasukkan di kelas 1 dan kelas 2. Jadi di antara kelas 1 dan kelas 2 kemampuannya ya. Kemudian tegangan desak sejajar sama dengan desak sejajar ini maksudnya tekan ya, tegangan tekan dan tegangan tariknya itu sama ya. Besarnya untuk kelas 1 tegangan tekanan tariknya sebesar 130, kelas 2 85, kelas 3 60, kelas 4 45 dan untuk jati 110. Sedangkan tekan desak harusnya ini longitudinal ya, karena satu yang tadi di atas sejajar ini, yang ini tentu longitudinal ya, atau yang melintang. Ini besarnya 40 untuk kelas 1, 25 untuk kelas 2 dan 15 untuk kelas 3 serta 10 untuk kelas 4 dan 30 untuk kelas jati. Jadi jati ini rata-rata di antara 1 dan 2. Atau sejajar ini untuk geser ya. Besarnya 20 untuk kelas 1, 12 kg per cm untuk kelas 2 dan 8 kg per cm persegi untuk kelas 3 dan 5 untuk kelas 4. Untuk kayu mutu B dikurangi 25% atau dikali dengan faktor 0,75. Nah, itu kalau A dan B. Berikutnya berdasarkan tingkat pemakaian ya, untuk kayu tingkat 1 dan 2 dia biasanya digunakan untuk keperluan konstruksi berat dan tidak terlindung dan terkena tanah lembab. Jadi bisa digunakan untuk konstruksi yang berat ya, untuk kayu kelas 1 dan kelas 2. Contoh kayu kelas 1 yaitu kayu jati, walaupun tadi nggak ini, tapi jati itu termasuk di kelas 1 walaupun dia khusus ya sebenarnya. Kayu jati, kayu merbau, bengkirai, belian. Sedangkan kayu 2 kayu rasa mala, kayu merawan dan sebagainya. Ini banyak lagi kayu 1 ya, kayak kayu kita di Aceh adalah kayu semantuk ya, itu kayu kelas 1. Kemudian untuk kelas tingkat 3 untuk keperluan konstruksi yang berat terlindung. Nah, jadi kalau ada konstruksi yang berat terlindung bisa digunakan kayu kelas 3, yaitu jenisnya kayu puspa, kampar, dan kruing. Sedangkan untuk kelas 4 keperluan konstruksi ringan yang terlindung seperti meranti, suren, dan jungjing. Tingkat 5 untuk keperluan pekerjaan sementara. Nah, ini biasanya kayu untuk backcasting ya, kayu yang sekali pakai untuk cetakan-cetakan beton. Setelah proses konstruksi dia dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Itu kayu kelas 5, kayu-kayu untuk perancah ya. Berikutnya pemotongan gelondongan kayu ada 3 arah, yaitu arah radial, ada yang arah longitudinal, ada yang arah tangensial ya. Jadi kalau lihat di sini tangensial ya seperti ini melintang, radial mengikuti arah lingkaran tahunnya, kemudian ada longitudinal arah memanjang gitu ya, longitudinal. Pemotongan kayu menjadi papan ada 3 motif, yaitu
papan tengah kayu. Nah, di sini ada kayu bisa dipotong seperti ini, papan tengah kayu. Kemudian ada yang potongan tangan sial, ya, dia kalau nggak salah ini yang tegak ya, yang C sebenarnya. Kemudian potongan radial arah kayu arah lingkaran tahunnya, ya gitu. Berikutnya kita melihat perubahan kayu. Nah, ini sering kita lihat ya, kita beli kayu pas awal beli mungkin masih lurus gitu ya, ketika terjemur dia akan berputar. Ini biasanya disebabkan karena kadar air yang masih cukup tinggi di dalam kayu. Sebenarnya ada ketentuan bahwa kadar air yang bagus untuk kayu agar tidak berubah lagi dia 14%, sekitar seperti itu, 13%, 14% kadar airnya. Nah, coba kita lihat di sini ada 4 jenis perubahan ya. Yang pertama adalah twist atau puntir. Jadi ketika di waktu potong di pabrik di sawmill itu lurus ya, tapi ketika beberapa waktu terjadi penguapan dari batang kayu yang masih basah, maka dia bisa terjadi twist. Kemudian ada yang bow, melengkung pada bagian panjang. Kemudian ada yang cup, ya, melengkung pada sisi lebar. Yang berikutnya adalah ketutupan ya, tulisannya ini namanya terucuk, ini nggak berapa jelas tulisannya. Ya, seperti itu. Jadi melengkungnya secara memanjang ya. Nah, ini untuk mencegah hal-hal seperti ini biasanya kalau kita lihat sistem pengawetan kayu di Jepang ya, mereka setelah ditebang kayu itu direndam di danau gitu ya, direndam di dalam air selama setahun. Kemudian setelah setahun direndam baru dikeringkan di bawah atap tentunya ya, tidak terkena lagi air dia selama setahun lagi. Jadi sudah dipastikan muai susutnya sudah bukan muai susut, perubahan bentuknya akan tidak lagi terjadi. Nah, setelah setahun baru dia dipotong-potong ya, sehingga setelah dipotong kayu tidak akan berubah bentuk. Yang jadi masalah di kita adalah kayu yang dari tebangan hutan ya, setelah ditebang sebagian malahan langsung dipotong di hutannya ya. Jadi ditebang kan kayu yang kita ada di panggung-panggung kita nih kebanyakan hasil tebang liar ya. Jadi kayu dipotong di hutan langsung dibelah-belah agar mudah untuk diangkut gitu ya. Karena mereka kan tidak punya alat berat untuk mengangkut hasil tebangan. Jadi dipotong langsung di tempat, langsung dibelah-belah gitu ya. Walaupun sebagian dibelah dalam ukuran yang besar ya, misalnya 20 kali 20 untuk ditarik dari gunung ke kampung. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai sambungan kayu. Jadi macam-macam sambungan kayu itu ada 5 jenis, yaitu sambungan arah memanjang, sambungan menyudut, sambungan dengan pengunci, sambungan bersusun, kemudian sambungan arah lebar. Sambungan arah memanjang yaitu cara menyambung yang dimaksudkan untuk memperoleh panjang kayu yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kayu yang ada di pasaran kan umumnya adalah 4-5 meter ya. Sedangkan konstruksi kita kadang-kadang membutuhkan kayu yang panjangnya 7, 8 atau 10. Sehingga untuk mendapatkan kayu yang sepanjang itu maka kita perlu menyambungnya agar panjangnya cukup ya. Nah, itu disebut dengan sambungan arah memanjang. Untuk sambungan menyudut, sambungan ini terdiri atas 2 batang yang atau lebih yang letaknya tidak dalam satu garis, jadi membentuk sudut ya. Kemudian sambungan dengan pengunci, sambungan pengunci ini digunakan bila
Pada suatu titik sambung terdapat lebih dari 2 batang. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Kemudian ada sambungan bersusun atau sambungan penguat balok. Sambungan ini terdiri dari beberapa batang kayu yang disusun menjadi satu kesatuan. Tujuannya ialah untuk memperoleh tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ukuran balok yang ada tersedia di lapangan itu kan ada terbatas ya. Tidak semua ukuran, atau nggak bisa, susah untuk pesan custom gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita desain, kita perlu ukuran yang lebih tinggi, jadi perlu ada penyambungan tentunya di sini, yaitu sambungannya adalah sambungan penguat balok. Kemudian ada sambungan arah melebar. Sambungan ini dipakai untuk menyambung beberapa papan ke arah melebar dengan tujuan memperoleh bidang permukaan yang luas. Nah, ini biasanya untuk dinding dan lantai ya. Karena dinding dia lebar, maka dia perlu disambung-sambung papannya. Alat sambung yang dapat digolongkan ya ada beberapa, yaitu paku, baut, skrup dan sebagainya, pasak kayu keras dan sebagainya. Nah, kalau paku baut ini maksudnya alat sambung buatan pabrik ya. Jadi dari besi. Sedangkan pasak itu dari kayu dibuat tapi dibentuk lubang di kayu, dan dibuat pasaknya itu adalah dari kayu juga tapi dalam bentuk batang yang bulat gitu ya. Kemudian alat sambung modern seperti modern timber konektor. Nah, di sini alatnya misalnya seperti kokot bulldog gitu ya. Jadi ada gigi-giginya sehingga untuk mencegah bergesernya kayu dengan kayu yang lain. Jadi ada banyak alat sambung modern sekarang, khususnya yang di furniture, apalagi lebih banyak yang lebih modern. Berikutnya ada sambungan perekat. Perekat ini berarti pakai lem ya. Lem sendiri juga bahannya ada yang bahan dasar pencampur pengencernya dari air, ada yang dari minyak ya. Kemudian berdasarkan cara pembebanan, alat-alat sambung dapat digolongkan ke dalam A, dibebani geser, misalnya perekat, baut, paku itu sanggup untuk menahan gaya geser. Kemudian yang dibebani bengkok atau lentur, misalnya baut atau paku dan pasak. Yang dibebani jungkit atau jungkit ini bisa momen lah ya. Jungkit misalnya adalah pasak. Yang dibebani desak misalnya kokot cincin belah, kokot bulldog ya, kokot cincin belah ini. Nah, berikutnya adalah sambungan perpanjangan arah datar untuk balok. Nah, ini dia contoh gambarnya ya. Jadi kalau sambungannya adalah tekan, jadi kalau gambar gayanya seperti ini balok. Ini gayanya adalah gaya tekan, maka kita bisa menyambung seperti ini. Walaupun nanti kita harus tetap memberi paku atau apa untuk memegangnya, jangan dia berpindah tempat ya. Tapi secara gaya sambungan ini bisa menahan gaya yang ada, sedangkan yang lainnya seperti paku atau perekat dia hanya untuk agar tidak berpindah saja sambungannya ya, tidak berubah bentuk. Nah, ini tampak depan, ini tampak atas ya. Kemudian ini adalah perspektifnya. Kalau kayunya kita buka, maka posisinya seperti ini. Kemudian ada sambungan tarik. Nah, jadi kalau dari konstruksinya seperti ini, ada batang kayu menerima gaya tarik, maka harus ada pengait di sini. Pengait yang mencegah dia tidak terlepas ya. Kalau konstruksi yang tekan tadi tidak ada giginya ini ya, gigi pengaitnya. Itu yang membedakan. Nah, kalau ada seperti ini, kalau ditarik tentu akan tidak mudah lepas. Nah, kalau untuk sambungan seperti ini, panjang ini akan sangat menentukan, karena kalau dia terlampau pendek dia akan ditarik mudah pecah ya. Makin panjang tentu lebih baik, tapi di sini ada ketentuannya bahwa lebar giginya ini adalah 2 sampai dengan 3B. 3B itu, B adalah lebar dari kalau kayu balok ini tinggi kayunya ya, B ini
oh H ya, H 2 sampai 3H, ini tinggi baloknya H. Nah, untuk ukuran batasan potongannya, kalau yang tadi kan untuk tekan setengah-setengah ya, di sini diambil 2/3, ini ya 2/3, ini sepertiga gitu ya. Yang masuk ke dalam ini juga sepertiga. Oh, 1/5 ya, salah. Berarti 2/5 kemari, ini 1/5, ini 2/5. Jadi jumlahnya adalah 5/5. Ya. Berikutnya sambungan dengan bibir lurus. Nah, sambungan dengan bibir lurus ini sebenarnya gaya utamanya adalah tekan, tapi juga bisa menahan gaya menyamping. Nah, jadi ada gigi di sini yang mencegah dia terpuntir ya, tergeser ke arah samping. Ini fungsinya adalah mulut ikan ya. Jadi istilahnya ini ada mulut ikannya seperti ini. Jadi kalau ada gaya dari samping yang menolak ke sana, dia masih tertahan di sini, terjepit. Kemudian sambungan berikutnya adalah sambungan tekan dada miring. Nah, ini gayanya seperti ini, ada tekan tapi ada arah menjungkitnya. Nah, supaya dia tidak terlepas ke atas, maka diberi miring, sisi miring ya. Jadi ketika ada gaya yang misalnya ini ada gaya menekan ke bawah, tentu dia kan terjungkit ke atas. Ini bisa ditahan oleh sisi miring. Kalau dia lurus tentu akan terlepas. Nah, jadi kuncinya di sini harus dibuat miring. Jadi konstruksi yang bisa menahan gaya tekan dan gaya jungkit adalah sambungan dada miring. Kemudian berikutnya adalah sambungan dengan bibir miring, tapi untuk gaya tekan. Nah, ini kombinasi dari yang tadi, selain ada mulut ikannya di sininya juga diberi gaya sambungannya miring ya, dadanya miring di sini. Nah, seperti itu. Ini bedanya dengan yang tadi ya, tapi beban gayanya sebenarnya sama, itu sama-sama tekan dan ada gaya ke samping. Yang berikutnya adalah tarik. Nah, kunci dari tarik itu adalah adanya gigi di sini ya. Ada coakan yang menahan. Tapi ini posisinya adalah sambungan tarik berkait dada tegak. Nah, berarti di sini tegak ya, dada tegak. Tapi ini sisinya adalah miring. Oh, kelewatan tadi ya. Nah, berikutnya ada untuk gaya tarik dengan berkait dada mulut ikan. Jadi ada kaitannya, ada berkait, tapi ada juga mulut ikannya. Jadi ini kombinasi yang bisa dibuat. Nah, seperti ini juga ada kait tapi juga ada dada miring. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Nah, sekarang untuk tiang ya, untuk sambungan di tiang. Tadi kan di balok, ini di tiang. Sama, ini untuk tiang menerima gaya tekan. Cuman posisinya aja ya, tadi tidur sekarang tegak. Nah, yang berikutnya adalah untuk mencegah puntir ya. Selain dia menerima gaya tegak, dia ada puntir, maka bentuk sambungannya dicoak seperti ini ya. Jadi ketika kayu ini masuk, kayu ini tidak akan bisa terputar ya. Ini adalah sambungan takikan miring untuk gaya tekan juga, tapi dibuatnya miring. Tentu kurang ideal ya, yang lebih ideal kalau kita gunakan yang sebelumnya. Nah, berikutnya adalah untuk jadi modifikasi dari yang sebelumnya, yaitu gaya tekan dan puntir. Tapi puntirnya dibentuk lebih rumit, tentu lebih sulit buatnya ya. Tapi kalau dari segi estetika mungkin dia bisa lebih menarik. Berikutnya adalah sambungan tekan juga untuk menahan, bukan puntiran tapi hanya putaran momen ya, tidak puntir tapi momen yang arah ke kiri atau ke kanan, maka bisa pakai dengan sistem
purus lurus atau sistem lidah, ya disebut lidah ini lidahnya ini masuknya, atau disebut purus lurus. Nah, bisa juga dengan purus miring, ya beda tadi yang lurus ini miring gitu ya. Kemudian bisa gaya tekan tapi ada gaya ke samping ditahan oleh mulut ikan ya. Ini kombinasinya saja. Nah, ini juga yang tadi juga sama seperti purus lurus tapi ditambah mulut ikan untuk mencegah ada gaya yang selain dia ke arah kiri dan kanan juga ada arah yang ke depan dan belakang gitu ya. Berikutnya adalah sambungan sudut ya. Jenis-jenis sambungan sudut di sini. Ini yang paling sederhana, dia dipotong setengah bagian ya. Misalnya ukurannya 8 berarti 4 dipotong, dicoak, kemudian disambung. Sambungnya bisa pakai lem, bisa pakai paku atau baut supaya dia tidak berubah bentuk. Kemudian kalau ada sambungannya ada momen ya seperti ini, maka diberi takikan juga ya. Untuk yang berikutnya adalah sambungan takikan lurus dengan perstek. Nah, ini adalah kombinasi dari yang sebelumnya menjadi variasi lain gitu ya. Prinsipnya sama, hanya untuk menahan gaya tekan. Nah, ini ada teknik perkuatan, karena kalau sambungannya seperti tadi, kalau baut dan pakunya tidak berapa harus cukup kuat gitu ya. Jika kita gunakan seperti ini cukup satu paku saja, misalnya di sini ini dengan sambungan seperti ini cukup kuat ya, karena dia kayu ini tidak akan berpuntir ya. Jadi ada penahannya. Ini adalah sambungan purus dengan lubang terbuka. Ini sambungan purus dengan lubang terbuka tapi tambah dengan perstek ya, itu sisi miring ya. Nah, ini tujuannya agar tampilannya ketika disambung ini terlihat lebih indah ya. Jadi tidak ada yang dominan batang tegak dan batang diagonalnya ya, sama-sama terpotong di sudut gitu ya. Ini masalah estetika di sambungan. Kemudian ini adalah sambungan, ini biasanya untuk kusen atau daun jendela gitu ya. Ini pas sambungannya seperti ini, pakai spawning. Spawning ini bisa digunakan untuk meletakkan kaca misalnya ya. Kemudian sambungan purus dengan lubang tertutup. Nah, ini nyambung tapi tidak terlihat dari luar sambungan ininya ya. Jadi dibuat dengan lubang tertutup, tidak tembus jadinya dia. Kemudian ada sambungan purus dengan lubang terbuka. Nah, jadi lubangnya di sini masih nampak ya. Ini disambung tapi di bagian ini terbuka. Kalau yang pertama tadi hilang ya, tidak nampak. Kemudian ada sambungan purus dengan lubang terbuka dan lebih dari satu. Ini sistemnya menjari. Yang ini sebenarnya kalau pakai lem, sambungan seperti ini lebih kuat ya, karena bidang yang merekatnya akan sangat banyak. Jadi semakin kuat. Ini hampir sama sebenarnya seperti yang tadi menjari, tapi bentuknya dia sisinya adalah miring ya. Yang dilubangi miring. Ini seperti ini, tidak lurus ya. Nah, berikutnya adalah sambungan sudut dengan takikan dan perstek. Ini untuk sudut yang lebih besar dari 90. Ini sama modelnya aja dirubah. Nah, ini modifikasinya. Nah, ini untuk yang sudutnya lebih kecil dari 90 tetapi ada momen yang memutar dia, jadi perlu ada sisi yang ditakik ya. Ya, ini untuk sambungan bentuk T, sama bentuk yang lainnya. Nah, modelnya seperti ini tidak tembus ya, berarti sambungannya ini sambungan takik lurus dengan ujung tertutup ya. Nah, ini dengan ekor burung, jadi bentuk V seperti ini disebut ekor burung. Jadi dia untuk menahan gaya
ini ada gaya tarik untuk batang yang horizontalnya ya. Ini akan menerima gaya tarik, maka perlu ada ekor burung. Dia tidak akan terlepas seperti ini. Nah, ini variasi dari yang sebelumnya, ekor burung tapi tertutup ya. Kemudian ini sistem lubang, sama juga yang sebelumnya. Nah, ini yang biasa digunakan untuk sambungan di kuda-kuda ya. Ini biasanya yang tegak ini sebenarnya kaki kuda-kuda, batang tariknya. Nah, ini kaki kuda-kudanya kalau kita lihat posisinya ya. Tapi bukan hanya untuk di kuda-kuda, bisa aja untuk tiang, penahan tiang misalnya ya. Tapi umumnya kita menggunakan ini di kaki kuda, di rangka kuda-kuda. Nah, ini pakai ekor burung, berarti gaya yang mampu ditahan oleh batang diagonal ini adalah gaya tarik. Ini adalah sambungan bentuk plus atau persilangan. Nah, ini variasinya dengan ada mulut ikan. Nah, ini sambungan yang bersusun ya. Sambungan dengan pengunci. Nah, ini juga banyak dipakai di kuda-kuda ya. Bila kayu batang tariknya tidak mencukupi panjangnya, maka disambung dengan cara seperti ini. Ini variasinya. Nanti kalian lihat lebih detail bentuknya. Cuma ada variasi-variasi. Jadi kalau konstruksinya tidak memungkinkan penguncinya di atas, maka bisa juga penguncinya diletakkan di bawah, atau gapit atas dan bawah gitu ya. Nah, berikutnya adalah sambung perkuatan balok. Nah, ini kalau baloknya waktu kita desain perlu balok ukuran misalnya 20, tingginya 20, tapi yang tersedia balok adanya tinggal 10, maka kita menyambung 2 buah balok. Nah, supaya dia kekuatannya bisa menyatu, dia harus diberi balok geser di sini ya, penahannya. Karena kalau ketika dia ditekan, nanti dia akan tergeser di antara kayu atas dan bawah. Untuk mencegah gesernya itu, maka diletakkanlah balok gesernya di sini ya. Dan bisa juga sebenarnya dengan menggunakan baut ya, tapi kalau seperti ini jadi lebih murah ya, karena kayu kan lebih murah daripada baut. Jadi bisa digunakan kayu di sini. Bautnya hanya untuk merangkai jangan terlepasnya balok gitu ya. Nah, ini variasinya dengan mulut ikan gitu ya, dicoak sehingga dia tidak mudah terlepas. Ada yang banyak dengan gerigi yang banyak, tapi tidak pakai balok kayu kecil tadi ya. Jadi geriginya ini yang akan menahan dia pergeserannya. Kemudian adalah sambungan pelebaran, yaitu ini untuk lantai ya, untuk lantai seperti ini nyambungnya. Ada ada kayak spawning dibuat di sini. Tujuannya adalah agar ketika terjadi muai susut tidak ada nampak lubang ya yang tembus ke bawah gitu ya. Jadi dibuatlah dengan alur atau lidah. Di sini ini pakai lidah. Ada juga yang modelnya tidak lidah tapi dia seperti ini ya, ditimpa setengah-setengah ya. Nah, ini bisa juga dengan pengisi. Jadi ketika dia mulai susut, kalau ada yang mau lihat ke bawah tidak akan terlihat karena ditahan oleh pengisinya ini ya. Nah, ini pakai lidah. Kemudian untuk dinding sama sebenarnya dengan untuk lantai, cuman posisinya aja dia tegak, kalau lantai dia datar. Ya, terima kasih, sampai di sini aja